Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah al-qaili fi muhkami kitabih. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayatun jannatani ayyamini wa shimal. Kulu min rizki rabbikum waskuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mengawali khutbah ini, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun dan dimanapun kita berada, serta dalam keadaan sesulit apapun dan dalam kondisi yang bagaimanapun, dengan cara melaksanakan segenap kewajiban dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. InsyaAllah 5 hari lagi, tepatnya tanggal 17 Agustus, kita bangsa Indonesia memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kemerdekaan Indonesia bukanlah pemberian dari siapapun, bukan pula hadiah dari penjajah, juga tidak dibantu oleh negara manapun. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa ini murni adalah rahmat Allah yang diikhtiarkan melalui perjuangan berdarah-darah serta pengorbanan nyawa dan harta dari para pendahulu kita. Sungguh benar apa yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Para pahlawan dan pejuang kemerdekaanlah yang mengerahkan daya upaya dan ikhtiar, dan Allah lah yang menentukan dan memberikan kemenangan. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah yang menghendaki terjadinya segala sesuatu, dan Allah lah yang mencurahkan dan menganugerahkan rahmat kemerdekaan kepada kita semua. Wa hazamal ahzaba wahdah. Allah lah sendirian yang mengalahkan semua musuh-musuhnya. Alhamdulillah, ikhtiar para pendahulu kita diiringi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemenangan dan kemerdekaan pada akhirnya dapat diraih. Mudah-mudahan para pahlawan yang telah berjuang untuk Islam dan Indonesia di bumi Nusantara yang telah gugur mendahului kita memperoleh balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemerdekaan adalah rahmat dari Allah dan merupakan nikmat bagi kita semua. Jika kita terus bersyukur atas nikmat kemerdekaan dan rahmat Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya sebagaimana yang Ia firmankan dalam surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepada kalian. Tetapi jika kalian mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Surat Ibrahim ayat 7. Mensyukuri nikmat Allah adalah dengan tidak menggunakannya dalam bermaksiat kepada Allah.
Mensyukuri nikmat Allah adalah dengan tidak menggunakannya dalam bermaksiat kepada Allah. Kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan melakukan berbagai kebaikan dan berbuat baik kepada orang lain. Kita syukuri kemerdekaan ini dengan melaksanakan semua kewajiban dan menjauhi seluruh larangan Allah. Kita lakukan tugas dan kewajiban kita sebagai ayah, ibu, anak, sebagai suami, istri, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai murid, sebagai pejabat, sebagai rakyat, sebagai orang yang hidup bertetangga, sebagai orang yang hidup bermasyarakat, dan sebagai orang yang hidup berdampingan dengan umat agama lain. Jika masing-masing dari kita telah mengetahui, memahami dan melakukan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka negara ini akan senantiasa aman dan sentosa. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang berbahagia, kemerdekaan adalah nikmat yang menjadikan kita terbebas dari berbagai belenggu. Nikmat kemerdekaan adalah pintu membuka nikmat-nikmat yang lain. Dengan nikmat kemerdekaan kita dapat merasakan nikmatnya beribadah dengan leluasa. Dengan nikmat kemerdekaan kita dapat merasakan nikmatnya belajar dan mengajar. Dengan nikmat kemerdekaan kita dapat menikmati kebersamaan kita sebagai saudara-saudara seagama, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dan dengan kemerdekaan, nikmat kemerdekaan, kita bisa membangun negeri ini secara bersama-sama. Oleh karena itulah kita rawat dan lestarikan nikmat kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nikmat yang agung ini terlepas dari kita. Bagaimana cara merawat dan melestarikannya? Yaitu dengan cara terus membangun negeri ini dan memperbaikinya. Kita mulai dengan membangun dan memperbaiki diri dan keluarga kita, lalu meluas ke masyarakat. Ibarat sebuah bangunan, maka Indonesia terdiri dari banyak sekali batu bata dan komponen-komponen lainnya. Kita dan keluarga kita adalah salah satu dari batu bata negeri ini. Jika semua batu bata dan komponen lainnya baik dan kuat, maka bangunan negeri ini akan kuat pula. Sebaliknya, jika ada satu saja atau beberapa batu bata yang rapuh, maka bisa jadi hal ini akan berakibat rapuhnya bangunan seluruh negeri, bahkan bisa menjadikan seluruh bangunan menjadi runtuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, negeri ini tidak hanya berupa wilayah geografis, yaitu tanah, air, udara dan udara semata, tetapi lebih dari itu, negeri ini juga mencakup manusia yang merupakan penduduk negeri, yang di tangan mereka lah nasib negeri ini akan seperti apa. Oleh karena itu, kita utamakan membangun manusia daripada membangun yang lain, karena sendi dan tiang penyangga dari bangunan negeri ini tiada lain adalah akhlakul karimah dari manusia-manusia penduduk negeri ini. Lalu apa gerangan pondasi dari bangunan negeri ini? Pondasinya adalah faham dan haluan yang wasatiyah, yang moderat. Ya, faham dan haluan yang wasatiyah dalam politik, dalam ekonomi, pendidikan dan lain-lain sebagainya. Terutama faham, pandangan dan haluan yang wasatiyah dalam keagamaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam memerintahkan kita agar berfaham wasatiyah, tidak glow melampaui batas yang digariskan Islam, dan tidak taksir, ceroboh sehingga tidak sampai pada batas yang digariskan Islam, dan tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri. Faham keagamaan yang wasatiyah adalah faham yang diajarkan dan disampaikan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah, yang diyakini oleh mayoritas umat Islam dari masa ke masa. Faham inilah karena fakta sejarah membuktikan
bahwa pemikiran dan faham kulau, taksir dan ekstrim telah memporak-porandakan dan meluluh lantakkan di berbagai negara, khususnya negara Timur Tengah dan negara lain seperti di Suriah, di Irak, Afghanistan dan lain sebagainya. Jangan sampai Indonesia menjadi Irak atau Suriah kedua. Paham takfir sumuli, pengkafiran menyeluruh kepada semua orang yang tidak sepaham. Paham pengkafiran terhadap pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Islam dan menuduhnya dengan tauhid. Paham khilafah dalam sistem kenegaraan, ketatanegaraan. Paham pengkafiran dan pemusyrikan terhadap para pelaku tabaruk, tawasul, peringatan maulid Nabi dan ziarah makam para nabi dan wali. Semua itu telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di berbagai belahan dunia. Hal itu juga telah merenggut kemerdekaan dari banyak orang. Akibat faham-faham ekstrim tersebut, banyak orang yang tidak bisa lagi menikmati kebebasan dan kemerdekaan dalam banyak hal. Lebih-lebih lagi, apabila faham dan pemikiran ekstrim tersebut dituangkan dalam aksi-aksi pengeboman, perusakan fasilitas umum, dan pembunuhan serta penyembelihan orang-orang yang dianggap musyrik dan kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Jika kita mencintai negeri ini, jika kita cinta tanah air ini, maka buktikan cinta itu jangan hanya cinta yang terucap di bibir saja, tetapi cinta yang benar-benar cinta, yaitu cinta yang senantiasa mendorong kita untuk terus membangun dan memperbaiki negeri ini. Kita bangun dan perbaiki negeri ini dengan menjadi pribadi-pribadi yang soleh, yaitu pribadi-pribadi yang berilmu, beramal, dan penuh dedikasi untuk membangun negeri. Pribadi-pribadi yang soleh akan melahirkan keluarga-keluarga yang soleh, dan keluarga-keluarga yang soleh akan mewujudkan masyarakat yang soleh. Jadi kesolehan individu akan mewujudkan kesolehan sosial. Kesolehan sosial, segala bentuk kejahatan akan terputus. Dan satu lagi, jangan pernah bosan untuk terus mengkampanyekan faham-faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang wasatiyah dan rahmatan lil alamin. Faham wasatiyah lah yang akan menjadikan Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77, bersama kita jadikan Indonesia lebih maju. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.